Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas materi bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran materi pada bab ini antara lain 1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. 4. Menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. 6. Menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, serta 7. Mendemonstrasikan peran tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus mengalami perbaikan mulai dari Orde Baru, Orde Lama, Reformasi hingga sekarang. Tantangan dan hambatan yang terjadi ketika Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang pun juga berbeda-beda. Lalu, bagaimanakah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta bagaimanakah praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Untuk mengetahuinya, simaklah materi berikut dengan seksama. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Para pendiri bangsa sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki keunikan yang dapat mempersatukan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki perbedaan di setiap masanya. Berikut adalah penerapan Pancasila dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang. Masa awal kemerdekaan. Periode ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia mengalami tantangan yang berat. Beberapa orang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam, mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, mengembalikan kekuasaan Belanda, dan sebagainya. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk mengganggu stabilitas negara Indonesia. Yang pertama, gerakan komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Kedua, pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara dengan dasar agama Islam. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vince Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda ketika melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberalisme yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat Pancasila tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Pada politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Masa Orde Lama. Periode ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966.
Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang berarti setiap keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, antara lain 1. Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Dan 3. Dibentuknya MPRS yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selain itu, Presiden Soekarno juga menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Ketika mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Guna mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Masa Orde Baru. Periode ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini, negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah beliau menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada awalnya, kepemimpinan Presiden Soeharto mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi selama ini. Presiden Soeharto mampu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sekaligus mengatasi paham komunis di Indonesia. Kestabilan negara juga berkembang dengan pesat. Presiden Soeharto mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, antara lain diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Pada masa ini, negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya utang pada pihak asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di berbagai wilayah yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan negara. Masa Reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi timbul akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Akibat desakan dari masyarakat Indonesia, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman tersebut. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun faktanya, masih banyak masalah-masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru. Tantangan penerapan Pancasila pada masa-masa reformasi sudah tidak berbentuk pemberontakan-pemberontakan seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, namun lebih kepada pengerusan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, masalah-masalah lama seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme masih tetap ada hingga sekarang. Selain itu, karena perkembangan zaman yang begitu cepat, ancaman-ancaman dari luar semakin berkembang juga. Ancaman-ancaman pada masa sekarang lebih bersifat terbuka, bebas, dan nyata.
Misalnya, perubahan gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan Pancasila, penggerusan budaya lokal oleh budaya asing, dan ancaman paham liberalisme dan kapitalisme. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan pembahasannya di grup ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.